mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga korban Yurizal dan juga ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban atas komentar saya di tweet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah permintaan maaf atau klarifikasi yang disampaikan Nika Adelia Marliana, seorang tenaga kesehatan RSUD Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Permintaan maaf disampaikan usai ucapan nir empatinya di media sosial terhadap pasien BPJS yang meninggal Yurizal menuai kecaman beberapa waktu lalu. Namun, ucapan permintaan maaf saja ternyata tidak cukup. Bupati Bandung Dadang Supriyatna telah meminta manajemen rumah sakit mengambil langkah untuk memecat Nike. Ucapannya tersebut dianggap tak beretika, melanggar aturan, serta mencoreng dunia kesehatan dan institusi rumah sakit. Tidak beretika, tentu saya sangat kecewa. Dan saya sudah instruksikan bahwa orang tersebut dipecat atau dikeluarkan dari ASN dan termasuk dari rumah sakit Cicalengka yang tentunya juga berlaku untuk semuanya. Siapapun yang melakukan pelanggaran etika, disiplin dan sebagainya, maka kami tidak akan segan-segan sekaligus memberhentikan orang tersebut. Sebelumnya, seorang pasien BPJS Yurizal Trihairawan mendapat rundungan di media sosial dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Hal ini lantaran Yurizal mengunggah curhatan di media sosial terkait lamanya menunggu ruangan perawatan. Dan tak lama kemudian Yurizal diketahui meninggal pada 31 Juli lalu. Mendapat kecaman dari masyarakat, sejumlah dokter dan tenaga kesehatan ramai-ramai minta maaf. Masyarakat pun berharap sanksi tegas terus diberlakukan bagi tenaga kesehatan yang tak punya empati agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial seekor burung hantu dibakar hidup-hidup. Ya, video ini mengundang kemarahan warganet. Kami terpaksa memblur video ini karena sungguh miris melihat video seekor burung hantu yang masih hidup dibakar oleh sejumlah orang. Ya, peristiwa ini terjadi di Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Video ini kemudian viral di media sosial. Aksi keji ini kemudian disoroti netizen dan dikritisi sejumlah publik figur. Melanie Subono dan Denny Sumargo juga turut mengomentari video tersebut. Tak berapa lama kemudian, polisi akhirnya menangkap 3 pria yang diduga menjadi pelaku pembakar burung hantu dalam keadaan hidup. Ketiganya memiliki peran berbeda dalam aksi yang dilakukan pada Jumat 7 Agustus 2026 pada pukul 20.00 WITA di Kampung Bajak, Desa Benteng, Endope, NTT. Ketiganya mengaku melakukan aksi itu karena percaya burung hantu yang muncul di pemukiman merupakan pertanda buruk dan berkaitan dengan ilmu hitam. Selain dipengaruhi kepercayaan, ketiganya juga ingin mendapatkan perhatian di media sosial. Pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan bahwa Kementerian Keuangan akan mengambil alih penyelesaian utang kereta cepat. Penyelesaian utang dan pengelolaan KCIC dari Danantara akan diambil alih oleh Kementerian Keuangan. Dengan langkah ini, KCIC tidak lagi berada di bawah naungan PT KAI. Menteri Keuangan menjamin beban finansial mega proyek ini tidak akan menggunakan dana APBN secara langsung, melainkan dikelola SMV (Special Mission) versi milik Kementerian Keuangan. Dialihkan ke Kemenkyu dikelola saya semuanya KCIC itu, tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan BUMN SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMB, ada ini, ada lain-lain. Jadi nggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun oleh pemerintah tidak akan memberi APBN. Kepemilikannya KCIC nanti di mana, Pak? Saya. Oh, berarti bukan di bawah KAI lagi. Bukan. Pak, berarti nanti. Pemirsa, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas menyatakan hukuman mati boleh diterapkan kepada koruptor.
di Al-Quran. Supratman ungkap di KUHP baru, hukuman mati bisa dilakukan penyesuaian setelah masa tunggu 10 tahun. Namun, terkait dengan penerapan hukuman mati, dirinya menegaskan tergantung implementasi dari jaksa dalam memberikan tuntutan mati, serta hakim yang menjatuhkan hukuman mati di pengadilan. Sebelumnya viral di media sosial potongan video khutbah Kiai Haji Mustain Syafi'i. Dalam video tersebut, sang Kiai menyerukan hukuman potong tangan dan juga mati bagi para koruptor. Dulu hukuman mati nggak pernah hilang di Indonesia, ya kan? Kan hukuman mati masih tetap ada di Undang-Undang Tipikor, kemudian memang di KUHP kita yang baru hukuman mati itu bisa dilakukan penyesuaian setelah ada masa tunggu kurang lebih 10 tahun. Tapi apakah hukuman mati boleh? Ya boleh, tergantung. Kalau penyidiknya maupun penuntutnya, apalagi JPU-nya menyatakan bahwa tuntutan maksimal adalah hukuman mati, boleh. Hakim menjatuhkan hukuman mati boleh atau tidak boleh. Jadi itu bukan perdebatan hukum, soal implementasi. Takut mendapatkan ancaman serangan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersembunyi di truk catering bandara dan juga berganti pesawat secara diam-diam. Informasi mancanegara kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di Dua penculik ini tak berdaya saat ditangkap unit reskrim Polsek Serpong, Tangerang setelah menyekap seorang lansia di sebuah apartemen. Saat dilakukan interogasi, keduanya melakukan penyekapan dan perampasan barang korban lantaran urusan bisnis demi keuntungan semata. Bahkan, guna melancarkan aksinya, kedua pelaku berdalih menjadi anggota KPK dan tahanan KPK. Menurut Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo, kedua pelaku merupakan kurir ekspedisi. Menurut polisi, kedua pelaku berhasil memeras korban hingga ratusan juta rupiah. Kesempatan ini saya sampaikan dalam menjalankan aksi, terduga pelaku A berperan dengan mengaku sebagai mantan tahanan KPK dan menyampaikan kepada korban bahwa dirinya memiliki aset pribadi yang telah disita oleh KPK senilai kurang lebih 3 miliar. Pelaku kemudian menyampaikan kepada korban bahwa aset tersebut bisa dicairkan namun membutuhkan biaya pengurusan sebesar 100 juta rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi protes warga di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan